Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan ini, silakan tekan suka. Hari ini, kita akan melihat lebih dekat arsitektur seluler kehidupan baru, tempat evolusi menjadi desain interior. Anda berada di dalam trofosom cacing tabung raksasa Riftia pachyptila. Ingat, ini adalah organ yang dulunya adalah usus tengah cacing leluhur. Namun, secara seluler, fungsinya telah terbalik secara radikal. Anda menyaksikan sel-sel yang tidak lagi dirancang untuk mencerna. Mereka adalah bakteriosit, sel-sel khusus yang diubah menjadi rumah kaca yang sempurna. Sel-sel ini jauh lebih besar dan lebih kompleks daripada sel usus normal, dirancang sepenuhnya untuk memelihara dan mengendalikan jutaan bakteri kemosintetik yang hidup di dalamnya. Anda melihat bagaimana dinding sel-sel ini dioptimalkan untuk pertukaran. Mereka sangat vaskularisasi, dikelilingi oleh jaringan kapiler yang padat membawa darah yang kaya oksigen dan hidrogen sulfida. Ini memastikan bahwa bahan baku untuk pabrik makanan internal selalu tersedia dalam jumlah yang tepat. Di dalam bakteriosit, bakteri-bakteri ini hidup dalam kompartemen yang dilindungi. Sel-sel inang ini memiliki mekanisme pertahanan yang lumpuh atau disengaja terhadap simbion. Daripada menyerang bakteri sebagai penyusup, sel-sel ini secara aktif memberi makan mereka, mengarahkan bahan kimia mentah ke jalur biokimia bakteri. Fokus desain seluler ini adalah memaksimalkan luas permukaan. Struktur internal trofosom sangat berkerut dan lipat, mirip dengan spons. Ini meningkatkan efisiensi kontak antara aliran darah cacing dan bakteri, memungkinkan transfer energi yang cepat. Anda menyaksikan bagaimana metabolisme cacing kini bergantung pada transfer nutrisi yang berkelanjutan dari simbion. Bakteri memproduksi gula dan asam amino, sel inang menyerapnya. Karena sistem ini sangat efisien, energi yang diproduksi jauh melebihi kebutuhan cacing untuk tumbuh. Transformasi seluler ini adalah komitmen total terhadap simbiosis. Dengan mengalihkan gen yang dulunya bertanggung jawab atas pencernaan eksternal untuk arsitektur internal ini, cacing telah memastikan bahwa tidak ada jalan kembali. Mereka telah berinvestasi penuh pada mesin trofosom. Sistem yang Anda saksikan di sini adalah puncak dari efisiensi energi, tidak ada lagi mulut untuk mencari, tidak ada lagi usus untuk diproses, dan tidak ada lagi anus untuk dibuang. Hanya ada pemanenan kimia yang mulus, didukung oleh arsitektur seluler yang secara cerdik mengubah racun menjadi kehidupan, di kedalaman yang paling gelap. Ini adalah bukti bahwa kehidupan akan selalu menemukan cara, bahkan dengan menulis ulang fungsi sel-selnya yang paling dasar. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika Anda menikmati eksplorasi biologi ini, silakan tekan suka. Hari ini, kita menyaksikan bagaimana cacing tabung raksasa menjadi petani mikroba yang ulung. Anda berada di dalam trofosom, di mana jutaan bakteri kemosintetik hidup. Kesuksesan cacing tabung tidak hanya terletak pada penggabungan bakteri, tetapi pada kemampuan luar biasa inang untuk mengendalikan mereka. Ini adalah hubungan fungsional yang sangat terkendali, sebuah pertanian internal yang efisien. Anda menyaksikan cacing inang bertindak sebagai manajer pertanian. Cacing harus memastikan bakteri tidak menghabiskan semua energi yang mereka hasilkan untuk tujuan mereka sendiri, yaitu berkembang biak tanpa terkendali, tetapi malah mengalihkan sebagian besar produk sampingan mereka, gula, asam amino, kepada inang. Bagaimana cacing mencapai kontrol ini tanpa usus dan mulut? Melalui sinyal kimia. Anda melihat bagaimana sel-sel bakteriosit menghasilkan sinyal kimia khusus, yang bertindak seperti rem pertumbuhan. Sinyal-sinyal ini membatasi laju pembelahan bakteri, menjaga populasi mereka stabil dan fokus pada produksi makanan. Bakteri, pada dasarnya, didorong untuk menghasilkan makanan untuk inang, bukan untuk diri mereka sendiri. Ini adalah barter bakteri yang sangat stabil. Cacing inang menyediakan perlindungan, lingkungan yang stabil, dan pasokan bahan mentah yang konstan, sulfida dan oksigen yang diikat oleh hemoglobin. Sebagai imbalannya, bakteri berfungsi sebagai pabrik makanan yang diatur. Anda melihat bagaimana stabilitas ini diterjemahkan menjadi pertumbuhan luar biasa bagi cacing. Karena pasokan energi internal tidak pernah terputus, Riftia pachyptila dapat tumbuh hingga 2 meter, tingkat pertumbuhan yang tidak terbayangkan di lingkungan samudra dalam yang dingin dan kekurangan nutrisi.
Keuntungan evolusioner dari pertanian internal ini sangat besar, terutama mengingat sifat ventilasi yang volatil. Jika ventilasi mati, cacing tabung dapat bertahan dari periode kelaparan yang berkepanjangan dengan perlahan-lahan mencerna beberapa simbion internal mereka sendiri, sebuah mekanisme darurat yang dibangun ke dalam sistem. Hubungan yang diatur ini, sebuah farmasi internal yang stabil, membuat organ pencernaan eksternal menjadi peninggalan yang benar-benar tidak perlu. Mengapa mempertahankan mulut yang harus mencari makanan yang tidak stabil, ketika Anda memiliki pasokan makanan yang diatur secara kimia di dalam? Anda menyaksikan bagaimana evolusi telah mencapai puncak efisiensinya. Dengan menghapus usus, cacing tabung raksasa telah melepaskan diri dari rantai makanan berbasis matahari dan mendefinisikan kembali kehidupan di dasar laut. Mereka tidak hanya bertahan hidup, mereka berkembang pesat, semua berkat mutasi genetik yang cerdas yang mengubah organ pencernaan menjadi rumah kaca yang dikendalikan secara kimia. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan ini, silakan tekan suka. Hari ini, kita menyaksikan bagaimana organ pernapasan dapat menjadi pemanen kimia yang sempurna. Anda berada di sekeliling cerobong Black Smoker, merasakan air dingin bercampur dengan cairan ventilasi yang kaya sulfida. Di tengah lingkungan yang volatil ini, Anda melihat cacing tabung raksasa menjulurkan organ yang paling mencolok, plume merah darah. Ini adalah struktur yang telah mengalami evolusi ekstrim. Plume ini berevolusi dari insang sederhana cacing leluhur. Namun, plume modern ini tidak hanya dirancang untuk menangkap oksigen, ia adalah kolektor kimia raksasa. Anda melihat bagaimana plume ini sangat bercabang, mirip dengan pohon koral yang halus. Struktur ini secara dramatis meningkatkan luas permukaan yang terpapar ke air. Plume ini harus mengatasi tantangan yang unik. Air di sekitar ventilasi bergerak cepat dan turbulen, dan cacing harus secara efisien mengambil dua molekul yang seringkali berlawanan, oksigen dari air samudra dan hidrogen sulfida dari ventilasi. Plume ini berwarna merah terang karena konsentrasi hemoglobin yang sangat tinggi di dalamnya. Ingat, hemoglobin ini telah bermutasi untuk mengikat oksigen dan sulfida secara bersamaan tanpa keracunan. Anda menyaksikan bagaimana plume bekerja sebagai mesin hisap kimia. Cacing tersebut menempatkan plume tepat di zona percampuran, garis batas tipis di mana air dingin kaya oksigen bertemu dengan cairan ventilasi kaya sulfida. Struktur plume yang berlipat-lipat memaksimalkan pengambilan kedua bahan baku ini, yang kemudian disalurkan ke trofosom. Dengan hilangnya mulut dan usus, seluruh energi struktural cacing dialihkan ke dalam pengembangan plume. Organ ini menjadi jalur makanan tunggal mereka. Keberhasilan cacing tabung raksasa di habitat yang kejam ini bergantung pada seberapa cepat dan efisien plume dapat mengekstrak bahan mentah. Ini adalah bentuk pernapasan yang didorong oleh kebutuhan metabolisme yang unik. Plume harus bekerja sangat keras karena bakteri internal di trofosom sangat lapar akan sulfida dan oksigen. Mereka membutuhkan kedua molekul ini untuk melakukan kemosintesis. Anda melihat bahwa plume ini adalah salah satu adaptasi paling menakjubkan dari evolusi. Ia adalah organ pernapasan yang diubah menjadi organ nutrisi. Organ inilah yang memungkinkan cacing tabung menjadi sepenuhnya autotrof, makhluk yang menciptakan makanannya sendiri, di tengah kegelapan total, hanya dengan menjulurkan strukturnya yang kaya darah ke dalam awan kimia yang mematikan. Pengorbanan usus mereka dimungkinkan oleh kebangkitan plume ini. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan ini, silakan tekan suka. Hari ini, kita akan melihat molekul paling penting dalam ekosistem ventilasi, sistem pengiriman kimia yang sempurna. Anda melihat plume merah terang dari Riftia pachyptila bergetar di air. Warna merah intens ini berasal dari hemoglobin yang sangat terspesialisasi, sebuah keajaiban rekayasa molekuler evolusi. Hemoglobin ini telah mencapai keadaan sempurna, memungkinkan kehidupan untuk menaklukkan lingkungan yang seharusnya tidak mungkin. Bayangkan tantangannya, cacing harus mendapatkan oksigen, yang langka, dan hidrogen sulfida, yang melimpah dan beracun, secara bersamaan. Secara kimia, kedua zat ini sangat reaktif. Jika mereka bertemu secara bebas di dalam tubuh, mereka akan bereaksi dan meracuni sel-sel cacing itu sendiri. Anda menyaksikan solusi evolusioner, hemoglobin 2 fungsi.
Melalui serangkaian mutasi yang tepat, molekul hemoglobin raksasa ini kini memiliki dua situs pengikatan yang berbeda. Situs pertama mengikat oksigen, seperti pada hewan normal. Situs kedua, sebuah kunci molekuler yang telah kita bahas, mengikat sulfida. Yang penting, struktur hemoglobin memastikan bahwa oksigen dan sulfida terisolasi satu sama lain saat diangkut. Mereka adalah penumpang di taksi yang sama, tetapi di kompartemen terpisah. Sulfida yang beracun sekarang aman, hanya dilepaskan ketika mencapai tujuannya, trofosom. Anda mengikuti aliran darah dari plume, yang syarat dengan oksigen dan sulfida yang terikat, langsung ke trofosom. Di sana, di dalam bakteriosit, bakteri kemosintetik membutuhkan kedua bahan ini untuk hidup. Sulfida adalah sumber energi mereka, dan oksigen adalah oksidator penting. Cacing tidak hanya menoleransi racun, ia menggunakannya sebagai mata uang. Ini adalah sistem pengiriman yang sangat stabil dan diatur. Tanpa hemoglobin dua fungsi ini, seluruh simbiosis tidak akan mungkin terjadi. Cacing akan mati keracunan sebelum bakterinya dapat menghasilkan makanan. Keberhasilan cacing tabung raksasa, kemampuan mereka untuk tumbuh dengan kecepatan luar biasa dan mencapai ukuran yang masif di jurang, sepenuhnya bergantung pada efisiensi hemoglobin mereka. Ini membebaskan mereka dari biaya energi yang terkait dengan pencernaan. Dengan sistem pengiriman yang sempurna ini, usus, mulut, dan anus, organ yang dirancang untuk mengelola bahan bakar berbasis karbon, dihilangkan, karena menjadi pengeluaran yang tidak perlu. Evolusi telah mengubah protein pernapasan dasar menjadi molekul transportasi kimia multitugas yang memungkinkan kehidupan ditenagai oleh api dan racun bumi. Ini adalah bukti bahwa pada tingkat molekuler, penemuan evolusioner yang paling radikal dapat menentang kimia dasar demi kelangsungan hidup. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika Anda menikmati eksplorasi biologi ekstrim ini, silakan tekan suka. Hari ini, kita menyaksikan bagaimana evolusi membangun sistem pompa untuk menghidupkan mesin simbiosis. Anda berada di bawah tekanan menghancurkan dari samudra dalam. Cacing tabung raksasa Riftia pachyptila yang Anda lihat telah menyelesaikan transformasi anatomi yang radikal, mulut dan ususnya hilang, digantikan oleh trofosom. Namun, untuk memberi makan pabrik internal ini, cacing membutuhkan sistem sirkulasi yang sangat kuat. Anda melihat jantung cacing Polychaete leluhur, yang cukup untuk gaya hidup lamban di perairan dangkal. Kini, dalam keturunannya, Anda menyaksikan evolusi super pump. Jantung cacing tabung raksasa telah membesar dan sangat berotot, dirancang untuk mengalirkan darah dengan kecepatan tinggi melawan tekanan hidrostatik samudra yang sangat besar. Tugas jantung ini sangatlah penting. Ia harus secara cepat memompa darah ke seluruh plume untuk mengumpulkan oksigen dan sulfida, dan kemudian mengangkut koktail kimia ini melalui panjang tubuh cacing ke trofosom yang terkubur jauh di dalamnya. Kelajuan transfer bahan kimia menentukan seberapa cepat bakteri dapat berproduksi, dan seberapa cepat cacing dapat tumbuh. Anda melihat bagaimana sistem sirkulasi ini menjadi jalur makanan tunggal bagi cacing. Karena cacing tidak lagi mendapatkan energi dari luar melalui pencernaan, mereka harus memastikan bahwa pasokan bahan mentah untuk trofosom tidak pernah terganggu. Jantung yang diperbesar dan pembuluh darah yang tebal dan kuat adalah jaminan bahwa cacing dapat mempertahankan metabolisme yang sangat cepat, hal yang langka di kedalaman. Mereka dapat tumbuh lebih dari 1 meter per tahun, tingkat yang jauh melebihi kerabat samudra dalam mereka. Semua ini dimungkinkan oleh kekuatan pompa darah mereka. Di dalam trofosom, darah mengalir melalui jaringan kapiler yang padat, melepaskan oksigen dan sulfida ke bakteri. Setelah bakteri selesai dengan produksinya, darah mengambil produk sampingan gula dan membawanya ke seluruh tubuh cacing. Transformasi sistem sirkulasi ini menunjukkan komitmen evolusioner yang lengkap. Jantung dan pembuluh darah tidak lagi hanya mengatur pernapasan. Mereka menjadi ban berjalan kimia, menggantikan seluruh fungsi saluran pencernaan. Pengembangan jantung yang kuat ini, bersama dengan hemoglobin yang beradaptasi sempurna, memungkinkan cacing untuk memaksimalkan keuntungan dari sumber energi tak terbatas di ventilasi. Mereka telah menukar energi yang terbuang untuk peristaltik dan produksi enzim dengan efisiensi pompa yang menopang seluruh ekosistem internal mereka. Mereka bukan lagi pemakan,
Mereka adalah mesin biologis yang ditenagai oleh kimia murni, dan pompa darah mereka adalah mesin pendorong di tengah kegelapan yang menantang. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan ini, silakan tekan suka. Hari ini, kita mengamati benteng yang melindungi kehidupan yang radikal ini. Anda berada di samping ventilasi hidrotermal yang menyemburkan air 350 derajat Celcius. Di sekitar cerobong ini, terdapat hamparan padat cacing tabung raksasa. Anda melihat tabung luar mereka, yang berwarna putih, kaku, dan kokoh, sebuah benteng pertahanan yang penting. Cacing-cacing leluhur di perairan dangkal sudah membangun tabung pelindung, tetapi struktur ini harus berevolusi secara ekstrim di lingkungan yang kejam ini. Tabung ini, terbuat dari kitin, kini tidak hanya berfungsi untuk perlindungan fisik, ia adalah garis pertahanan termal. Anda menyaksikan betapa ekstremnya gradien termal di sini. Di luar tabung mungkin mendekati titik didih, di dalamnya, tubuh cacing harus mempertahankan suhu yang jauh lebih dingin dan stabil. Tabung yang tebal ini bertindak sebagai isolator, memungkinkan cacing untuk menjulurkan plume mereka ke air yang panas tanpa merusak seluruh tubuh yang sensitif. Selain isolasi termal, tabung ini memberikan stabilitas. Cacing tabung modern tidak bisa bergerak bebas seperti leluhur Polychaete mereka. Mereka harus menambatkan diri mereka secara permanen dan aman di dekat celah ventilasi. Tabung kitin yang kokoh ini memberikan jangkar yang kuat, melindungi mereka dari arus turbulen yang disebabkan oleh semburan panas. Tabung juga menjadi perlindungan terhadap predator. Meskipun predator di kedalaman sangat jarang, tabung yang keras dan padat mencegah serangan dari kepiting atau moluska yang mungkin mencoba menggerogoti tubuh cacing yang lembut. Cacing tersebut dapat menarik kembali plume merahnya dengan cepat ke dalam tabung jika terancam. Yang paling menarik adalah ekonomi tabung itu sendiri. Produksi kitin, bahan pembentuk tabung, adalah proses yang membutuhkan energi yang signifikan. Karena cacing tabung telah menghapus seluruh sistem pencernaan mereka yang mahal, mereka dapat mengalokasikan energi yang diselamatkan itu untuk membangun tabung pertahanan ini dengan cepat dan kuat. Anda melihat paradoksnya, dengan melepaskan usus, mereka mendapatkan energi bebas yang cukup untuk membangun benteng yang memungkinkan mereka untuk hidup di tempat yang paling berbahaya dan paling energi di bumi. Tubuh cacing tabung raksasa telah menjadi studi kasus sempurna dalam evolusi ekstrim. Dari hemoglobin yang menahan racun, trofosom yang menghasilkan makanan, hingga tabung kitin yang mengisolasi panas, setiap adaptasi saling mendukung. Penghapusan mulut dan usus memungkinkan alokasi sumber daya yang optimal, sebuah kemenangan yang mengubah makhluk laut dangkal yang sederhana menjadi raksasa yang hidup abadi, ditenagai oleh api di bawah laut. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika Anda menikmati kisah tentang lompatan evolusioner ini, silakan tekan suka. Hari ini, kita menyaksikan bagaimana kelimpahan energi dapat membalikkan semua aturan kehidupan di jurang. Anda melihat makhluk hidup di samudra dalam. Di luar area ventilasi, pertumbuhan sangat lambat. Organisme membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, untuk mencapai ukuran penuh karena kelangkaan makanan. Mereka adalah ahli metabolisme yang lamban. Namun, di sekitar cerobong Black Smoker, Anda melihat anomali. Di sini, cacing tabung raksasa Riftia pachyptila yang tidak memiliki mulut dan usus tumbuh dengan cepat dan masif. Mereka adalah raksasa instan di ekosistem yang serba lambat. Anda menyaksikan alasan di balik kecepatan ini. Kemosintesis, proses yang dilakukan oleh bakteri simbion mereka, memberikan pasokan energi yang luar biasa dan stabil, yang tidak tertandingi oleh sistem pencernaan detritus manapun. Trofosom mereka adalah pabrik energi yang beroperasi 24 jam sehari, ditenagai oleh sulfida yang disemburkan bumi. Pertumbuhan yang dipercepat ini adalah tren evolusioner yang meledak. Lingkungan ventilasi hidrotermal bersifat tidak stabil dan berumur pendek, cerobong dapat runtuh kapan saja. Oleh karena itu, seleksi alam sangat menyukai individu yang dapat tumbuh dengan cepat, mencapai kematangan reproduksi, dan membuang larva sebelum ventilasi mati. Anda melihat bagaimana efisiensi energi yang diperoleh dari penghapusan saluran pencernaan mendukung kecepatan ini. Semua energi yang seharusnya terbuang untuk peristaltik, produksi enzim, dan pencarian makanan kini dialokasikan untuk pertumbuhan seluler dan reproduksi.
Ini memungkinkan cacing tabung untuk dengan cepat mendominasi biomasa di lingkungan mereka. Dalam skala waktu geologis, evolusi yang menciptakan cacing tabung raksasa ini adalah kilatan yang cepat. Hanya butuh beberapa juta tahun bagi keturunan cacing Polychaete sederhana untuk melakukan transformasi radikal ini, dari pemakan detritus yang lamban menjadi autotrof raksasa. Anda melihat barisan cacing tabung yang menjulang tinggi, masing-masing setinggi manusia, berjemur di awan kimia yang mematikan. Mereka telah memenangkan perlombaan evolusioner. Mereka tidak lagi bersaing untuk mendapatkan makanan langka. Mereka bersaing untuk mendapatkan posisi terbaik untuk memanen bahan bakar bumi. Mereka telah mengubah tantangan terbesar menjadi keuntungan terbesar. Dengan meninggalkan arsitektur yang dimiliki hampir semua hewan, mulut dan usus, mereka telah membangun organisme yang sepenuhnya baru, sebuah simfoni biologi dan geologi. Kelangsungan hidup mereka adalah bukti bahwa di ekstremitas, aturan kehidupan dapat sepenuhnya ditulis ulang demi efisiensi energi tertinggi. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika Anda menikmati eksplorasi evolusioner ini, silakan tekan suka. Hari ini, kita menyaksikan bagaimana cacing tabung raksasa menjadi perintis dunia baru. Anda telah melihat cacing tabung dewasa, raksasa yang tidak bergerak, terikat pada sumber energi vulkanik mereka. Tetapi ventilasi hidrotermal tidak abadi, mereka muncul dan mati. Untuk bertahan hidup sebagai spesies, cacing tabung harus menguasai penyebaran. Anda menyaksikan larva mereka. Larva ini adalah kebalikan dari orang tua mereka. Mereka sangat kecil, sangat tahan tekanan, dan yang paling penting, sangat mobile. Mereka dilepaskan ke kolom air yang luas, dikirim untuk mencari ventilasi yang baru lahir di dasar samudra. Periode larva ini sangat singkat. Mereka harus bergerak cepat melintasi gurun air samudra, mengandalkan energi terbatas yang disediakan oleh induk mereka. Ini adalah fase yang penuh risiko, tetapi kecepatan adalah kuncinya. Anda melihat adaptasi utama mereka, kemampuan untuk dengan cepat mendeteksi tanda-tanda kimiawi dari ventilasi baru, yaitu konsentrasi sulfida dan panas yang samar di air. Hanya larva yang dapat menemukan dan berkoloni di sistem ventilasi yang baru terbentuk yang akan bertahan. Begitu larva mendarat di ventilasi yang layak, transformasi terjadi. Pada tahap ini, larva tersebut secara aktif menelan atau menyerap bakteri kemosintetik dari air atau substrat. Larva cacing tabung, secara singkat, masih memiliki saluran pencernaan yang sederhana. Mereka menggunakannya untuk menelan bakteri simbion. Namun, begitu simbion berhasil diinternalisasi, pembentukan trofosom dimulai, dan larva melakukan pengorbanan terakhir. Mulut dan usus mereka, yang hanya berfungsi untuk mengumpulkan simbion, secara permanen hilang saat mereka dewasa. Anda menyaksikan komitmen evolusioner yang lengkap. Larva menggunakan metode purba, pencernaan, untuk mendapatkan simbion, yang kemudian menghilangkan kemampuan untuk menggunakan metode purba itu lagi. Ini adalah jembatan evolusioner yang dibangun untuk dihancurkan. Larva-larva ini adalah pionir, menyebar ke seluruh dasar samudra untuk memastikan kelangsungan hidup spesies mereka. Mereka menghadapi tekanan yang sangat besar, jarak, kelaparan di kolom air, dan tekanan, tetapi mereka harus berhasil. Cacing tabung raksasa hari ini adalah hasil dari strategi dua tahap ini, pertumbuhan eksplosif di ventilasi yang berlimpah, berkat hilangnya usus, dan penyebaran cepat untuk menemukan lokasi vulkanik berikutnya, berkat larva yang mobile. Mereka telah menaklukkan lingkungan paling keras di bumi, bukan dengan beradaptasi pada satu tempat, tetapi dengan menguasai transisi dan komitmen total terhadap energi kimia. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan ini, silakan tekan suka. Hari ini, kita menyaksikan ketahanan molekuler, bagaimana kehidupan beradaptasi dengan panas yang ekstrim. Anda berada di lingkungan yang didominasi oleh ventilasi hidrotermal yang menyemburkan air 350 derajat Celcius. Meskipun cacing tabung raksasa dilindungi oleh tabung kitin mereka, mereka harus hidup sangat dekat dengan sumber panas ini untuk memaksimalkan asupan kimia. Ini berarti mereka harus menoleransi suhu tubuh internal yang jauh lebih tinggi daripada kebanyakan makhluk samudra dalam, yang biasanya hidup dekat titik beku. Anda menyaksikan evolusi pada tingkat molekuler, di dalam tubuh cacing.
Panas adalah penghancur protein. Suhu tinggi dapat membuat enzim protein yang menggerakkan metabolisme mengalami denaturasi dan berhenti berfungsi. Agar cacing tabung dapat hidup di dekat ventilasi, enzim internal mereka harus bermutasi untuk menjadi termostabil. Anda melihat bagaimana perubahan kecil pada struktur genetik protein mereka memungkinkan mereka untuk mempertahankan bentuk fungsionalnya dan bekerja secara optimal pada suhu mendekati 40 derajat Celcius, suhu yang akan membunuh sebagian besar kerabat laut dalam mereka. Kemampuan untuk menoleransi panas ini sangat penting. Semakin dekat cacing tabung dapat hidup dengan semburan ventilasi, semakin tinggi konsentrasi sulfida yang dapat mereka panen, yang berarti semakin banyak energi yang dapat mereka hasilkan. Ini adalah perlombaan untuk mendapatkan posisi terpanas. Anda menyaksikan bagaimana adaptasi termal ini berjalan seiring dengan revolusi simbiosis. Enzim yang stabil panas ini mendukung seluruh mesin trofosom, memastikan bahwa pertukaran nutrisi dari bakteri ke inang tetap berjalan lancar bahkan ketika suhu air di sekitar tabung berfluktuasi secara liar. Panas, bersama dengan tekanan, menjadi filter seleksi yang kuat. Hanya individu yang mengembangkan enzim yang stabil panas yang dapat bertahan cukup dekat dengan ventilasi untuk sepenuhnya beralih ke kemosintesis. Mereka yang memiliki enzim purba akan terdorong menjauh, kembali ke perbatasan kelaparan dan ketergantungan pada salju laut yang jarang. Komitmen untuk menaklukkan lingkungan panas ini mengunci hilangnya usus. Anda melihat korelasi yang jelas. Begitu cacing-cacing ini mampu hidup dalam pressure cooker kimia ini, mereka dapat bergantung sepenuhnya pada pabrik internal mereka. Saluran pencernaan yang tersisa, yang memerlukan energi untuk dipertahankan, kini tidak hanya tidak perlu, tetapi juga menjadi penghambat pertumbuhan cepat yang diperlukan untuk mendominasi lingkungan yang tidak stabil ini. Cacing tabung raksasa telah menukar kebutuhan akan pencernaan eksternal dengan ketahanan termal internal. Dengan menghilangkan mulut dan usus, mereka telah mengalihkan energi untuk membuat protein-protein yang tangguh, yang memungkinkan mereka untuk hidup di tempat yang dilarang bagi hampir semua kehidupan lain, memenangkan kelangsungan hidup dengan efisiensi molekuler. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan ini, silakan tekan suka. Hari ini, kita melihat efek riak dari evolusi ekstrim. Bagaimana satu spesies dapat membangun dunia. Anda berada di sekitar cerobong hidrotermal, menyaksikan ekosistem yang luar biasa dan mandiri. Sumber energi utamanya bukanlah matahari yang jauh, melainkan energi kimia yang dipanen oleh satu spesies dominan, cacing tabung raksasa. Anda melihat bahwa cacing-cacing ini, berkat simbiosis internal dan penghapusan sistem pencernaan mereka, dapat tumbuh dengan cepat dan mencapai biomasa yang sangat besar. Mereka menciptakan hutan bawah laut dari tabung-tabung putih, dan mereka mengubah kimia lokal. Tubuh cacing tabung, yang penuh dengan kehidupan organik, menjadi dasar bagi seluruh jaring makanan yang baru. Anda menyaksikan kepiting, siput, dan ikan-ikan aneh yang berenang di antara tabung-tabung itu. Makhluk-makhluk ini adalah pemulung dan predator sekunder, tetapi makanan mereka pada dasarnya berasal dari cacing tabung. Bagaimana cacing tabung memberi makan ekosistem tanpa mulut dan usus? Ketika cacing mati, atau ketika mereka menumpahkan bagian dari plume merah mereka karena kerusakan, biomasa organik yang kaya itu jatuh ke dasar. Ini adalah makanan yang melimpah bagi pemulung. Selain itu, cacing tabung secara aktif mengeluarkan senyawa organik sisa dari metabolisme mereka, yang menjadi nutrisi bagi tikar mikroba dan makhluk lain yang hidup di sekitar pangkalan tabung. Anda menyaksikan ironi evolusi. Cacing yang dulunya merupakan pemakan detritus kecil, kini menjadi produsen primer masif, bukan melalui konsumsi, tetapi melalui simbiosis. Mereka telah menguasai ekstremitas, dan kelimpahan energi yang mereka panen memungkinkan mereka untuk menopang seluruh komunitas makhluk hidup. Evolusi yang menghasilkan hilangnya usus cacing tabung raksasa bukan hanya kisah adaptasi tunggal, itu adalah kisah kelahiran sebuah ekologi baru. Dengan melepaskan salah satu persyaratan universal kehidupan, mereka membuka pintu bagi kelimpahan di jurang. Dalam waktu geologis yang singkat, mereka telah mengubah gurun samudra dalam menjadi oasis kehidupan, semuanya ditenagai oleh api bumi, dan mereka melakukannya dengan mencapai efisiensi yang ekstrim. Mereka adalah pemenang utama,
berdiri tegak di atas reruntuhan leluhur mereka yang bergantung pada matahari, membuktikan bahwa simbiosis dan pengorbanan struktural dapat menciptakan fondasi kehidupan yang paling stabil dan unik. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika Anda menikmati eksplorasi biologi ini, silakan tekan suka. Hari ini, kita menyaksikan peperangan paling sunyi di dasar samudra. Anda berada di sekeliling cerobong hidrotermal, di mana air panas dan air laut dingin bercampur. Zona percampuran ini adalah zona konflik utama, karena disinilah konsentrasi sulfida dan oksigen mencapai rasio yang sempurna untuk kemosintesis. Ini adalah real estate yang paling berharga. Anda menyaksikan kompetisi yang intens dan senyap untuk mendapatkan tempat terbaik. Cacing tabung raksasa, bersama dengan kerang, siput, dan cacing-cacing yang lebih kecil, semuanya berjuang untuk menambatkan diri mereka sedekat mungkin dengan semburan kimia. Untuk cacing tabung, kelangsungan hidup berarti mendapatkan posisi yang memungkinkan plume mereka, organ pengumpul kimia, untuk beroperasi pada efisiensi puncak. Semakin dekat ke ventilasi, semakin banyak sulfida yang dapat mereka panen, dan semakin cepat mereka dapat tumbuh. Anda melihat bagaimana kompetisi ini mendorong seleksi untuk ukuran dan integritas struktural. Cacing yang dapat tumbuh paling cepat, berkat simbiosis internal dan penghapusan saluran pencernaan yang mahal, akan dengan cepat menjadi yang tertinggi dan terkuat, menaungi pesaing mereka. Tabung kitin yang kokoh yang mereka bangun kini menjadi senjata dalam perang wilayah. Cacing tabung raksasa tumbuh begitu padat sehingga mereka secara harfiah menyingkirkan atau menghancurkan organisme yang tumbuh lebih lambat, mengunci diri mereka dalam posisi prima. Ukuran menjadi pertahanan, dan kecepatan pertumbuhan adalah kunci dominasi. Mutasi genetik yang memungkinkan pertumbuhan yang cepat dan masif, yang dimungkinkan oleh energi yang dialihkan dari sistem pencernaan yang dihapus, adalah kunci untuk memenangkan pertempuran ini. Mereka telah menghilangkan kebutuhan akan mulut dan usus, sehingga mereka dapat menginvestasikan semua energi itu untuk mencapai ukuran kolosal. Anda melihat bahwa di lingkungan yang stabil, pertumbuhan lambat mungkin merupakan strategi yang baik. Tetapi di lingkungan yang volatil dan berumur pendek seperti ventilasi, hanya yang terbesar dan tercepat yang dapat memastikan kelangsungan hidup mereka sebelum ventilasi mati. Cacing tabung raksasa telah menjadi spesies fondasi dari ekosistem ini, bukan karena kekuatan fisiknya, tetapi karena efisiensi metabolismenya yang ekstrim. Dengan mengorbankan sistem pencernaan kuno, mereka mendapatkan keunggulan energi yang mutlak, memungkinkan mereka untuk memenangkan pertempuran demi pipa dan mendominasi jurang. Mereka adalah raksasa yang lahir dari keputusan evolusioner untuk menjadi efisien secara radikal. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika Anda menikmati eksplorasi evolusioner ini, silakan tekan suka. Hari ini, kita menyaksikan bagaimana cinta terjadi dalam kegelapan yang mendidih. Anda berada di lingkungan ventilasi hidrotermal yang volatil, tempat hidup diukur dalam hitungan tahun. Tekanan untuk bereproduksi sangat besar, dan ini harus terjadi di kedalaman yang gelap gulita, di mana mencari pasangan secara fisik adalah kemewahan yang mahal. Anda melihat bahwa cacing tabung raksasa telah mengembangkan adaptasi reproduksi yang sangat efisien. Mereka menguasai broadcast spawning, pelepasan sel telur dan sperma secara massal ke dalam kolom air. Ini adalah metode yang efisien, tetapi di samudra dalam yang luas, peluang keberhasilan sangat tipis. Untuk memastikan kesuksesan, evolusi telah menyukai adaptasi kimiawi yang canggih. Anda menyaksikan cacing-cacing ini melepaskan sinyal feromon khusus ke dalam air. Sinyal-sinyal kimia ini, yang didorong oleh arus ventilasi, memungkinkan cacing untuk menentukan waktu pelepasan gamet mereka secara sinkron dalam kegelapan total, meningkatkan peluang pembuahan. Ingatlah, cacing tabung raksasa dapat tumbuh dengan cepat karena simbiosis internal dan penghapusan sistem pencernaan. Kelebihan energi ini tidak hanya digunakan untuk pertumbuhan fisik, tetapi juga untuk memproduksi gamet dalam jumlah besar. Anda melihat bagaimana betina dapat menghasilkan jutaan sel telur yang kaya nutrisi. Energi untuk memproduksi telur yang mewah ini berasal langsung dari trofosom, pabrik gula internal yang ditenagai oleh sulfida. Ini adalah perbedaan mencolok dari kerabat laut dalam mereka yang lain, yang harus berhemat pada reproduksi. Anak-anak mereka,
Larva yang sangat mobile yang kita bahas sebelumnya, juga merupakan hasil dari efisiensi energi yang ekstrim ini. Mereka memiliki cadangan nutrisi yang cukup untuk melakukan perjalanan jauh melintasi dasar samudra untuk menemukan ventilasi baru. Di sini, di tengah panas dan racun, tidak ada tarian kawin, tidak ada tampilan yang mencolok. Seleksi seksual beroperasi melalui keahlian molekuler, cacing yang paling baik dalam menghasilkan feromon yang tepat dan gamet yang paling tangguhlah yang akan menyebarkan gen mereka. Anda menyaksikan puncak adaptasi, spesies yang telah menghilangkan organ fundamental untuk makan kini telah mencapai kesuksesan reproduksi yang luar biasa, berkat simbiosis dan penghematan energi. Dengan menghapus kebutuhan akan pencernaan, mereka telah membuka sumber daya untuk memastikan dominasi dan penyebaran mereka di tempat yang paling tidak ramah di bumi. Ini adalah kisah tentang bagaimana efisiensi metabolik mendorong keberhasilan evolusioner yang dramatis. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan ini, silakan tekan suka. Hari ini, kita membuat laporan keuangan evolusioner, menghitung keuntungan dari sebuah pengorbanan radikal. Anda telah menyaksikan cacing tabung raksasa menghapus saluran pencernaan mereka. Ini bukan sekadar hilangnya mulut, ini adalah amputasi evolusioner yang lengkap, faring, kerongkongan, perut, usus, dan anus, semuanya hilang. Dalam hal rekayasa biologi, ini adalah tindakan pembongkaran yang paling berani yang pernah ada. Bayangkan biaya yang dihemat. Dalam leluhur cacing di perairan dangkal, sistem pencernaan adalah mesin yang kompleks dan mahal. Anda melihat energi yang dibutuhkan untuk pergerakan peristaltik otot usus yang konstan, biaya untuk memproduksi dan mempertahankan sel-sel khusus yang mengeluarkan enzim pencernaan yang kompleks, dan pengeluaran untuk memelihara seluruh jaringan saraf yang mengendalikan proses makan. Di lingkungan ventilasi yang ekstrim, setiap pengeluaran ini menjadi kerugian mutlak. Ketika pabrik makanan internal, trofosom, mulai beroperasi, evolusi mengidentifikasi saluran pencernaan sebagai beban energi yang sangat besar. Anda menyaksikan keuntungan, energi yang diselamatkan dari menghilangkan sistem pencernaan ini dialokasikan kembali. Keuntungan energi ini memberikan modal yang dibutuhkan untuk mendanai dua struktur yang sangat mahal dan penting bagi kelangsungan hidup mereka. Pertama, modal ini mendanai trofosom. Sel-sel bakteriosit yang rumit, yang dirancang untuk memelihara dan mengendalikan simbion, sangat mahal untuk dibangun dan dipertahankan. Mereka memerlukan protein yang stabil panas dan mekanisme transfer nutrisi yang canggih. Kedua, modal ini mendanai plume merah darah raksasa, organ pengumpul kimia. Plume ini membutuhkan produksi hemoglobin yang masif dan khusus, protein yang sangat kompleks. Anda melihat bahwa penghematan dari menghilangkan usus adalah pendanaan langsung untuk plume dan trofosom. Ini memungkinkan cacing tabung untuk tumbuh ke ukuran kolosal dalam waktu singkat dan mendominasi habitat mereka. Mereka mencapai tingkat pertumbuhan yang luar biasa dengan memanfaatkan sistem nol limbah. Karena bakteri menghasilkan air dan nutrisi, cacing tabung memiliki sedikit sekali limbah, mengoptimalkan setiap ons energi yang mereka kumpulkan. Ini adalah ekonomi evolusioner yang sempurna. Menghapus organ yang dulunya mendefinisikan kehidupan mereka telah memberikan kebebasan metabolik yang mutlak. Cacing tabung raksasa adalah bukti nyata bahwa kadang-kadang, untuk menjadi yang paling efisien, Anda harus rela membuang yang paling mendasar. Mereka menaklukkan jurang dengan tidak lagi menjadi pemakan, tetapi menjadi mesin energi mandiri. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan ini, silakan tekan suka. Hari ini, kita mencari jejak masa lalu di dalam kode kehidupan modern. Anda melihat cacing tabung raksasa Riftia pachyptila, makhluk tanpa mulut dan usus. Secara anatomi, mereka telah menghapus ketergantungan pada rantai makanan berbasis matahari. Tetapi, jika Anda melihat lebih dekat ke dalam genom mereka, Anda akan menemukan jejak samar dari kehidupan leluhur mereka. Anda melihat bahwa gen-gen yang bertanggung jawab untuk pencernaan eksternal tidak sepenuhnya hilang dari kode genetik cacing tabung. Sebaliknya, mereka dibungkam, terfragmentasi, atau dinonaktifkan. Ini seperti melihat rencana arsitektur untuk sebuah bangunan tua yang telah diubah menjadi pabrik modern. Genom cacing tabung menyimpan daftar lengkap gen yang seharusnya memproduksi gigi kecil,
enzim pencernaan, dan lapisan usus. Namun, gen-gen ini tidak lagi aktif di tahap dewasa. Anda menyaksikan catatan permanen dari perairan dangkal, yang terkunci dalam kode genetik cacing yang sekarang hidup di jurang terdalam. Analisis molekuler modern telah mengukur besarnya divergensi evolusioner ini. Mereka telah mengidentifikasi gen-gen pencernaan yang telah mengalami pseudogenization, gen yang telah menjadi non-fungsional, relik biologi yang tidak lagi memiliki tujuan. Ini membuktikan bahwa nenek moyang mereka memang memiliki sistem pencernaan lengkap. Peninggalan genetik ini adalah bukti bisu dari perjuangan. Mereka adalah saksi dari biaya energi yang dipaksakan oleh lingkungan ekstrim. Begitu cacing menemukan cara yang lebih efisien melalui simbiosis, segera setelah trofosom menjadi pabrik makanan yang andal, seleksi alam dengan cepat menghukum setiap pengeluaran energi yang berkaitan dengan pemeliharaan gen-gen pencernaan yang tidak lagi digunakan. Anda menyaksikan bagaimana penghapusan fungsi pencernaan memungkinkan cacing untuk mencurahkan semua energi yang tersedia ke dalam penguasaan habitat ekstrim. Energi yang dihemat dari tidak memproduksi enzim dialokasikan untuk memproduksi hemoglobin yang super efisien dan struktur seluler trofosom yang kompleks. Pada akhirnya, cacing tabung raksasa adalah anomali yang luar biasa. Mereka telah meninggalkan salah satu ciri paling mendasar dari kerajaan hewan. Tetapi ironi yang paling besar adalah, jejak DNA mereka masih berbisik tentang kehidupan di bawah sinar matahari. Bahkan saat mereka tumbuh subur di kegelapan yang ditenagai oleh api bawah tanah. Evolusi telah menantang batas-batas biologi, dan DNA mereka adalah bukti nyata dari revolusi itu. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan ini, silakan tekan suka. Hari ini, kita memutar jarum jam evolusi, menyaksikan kecepatan adaptasi yang luar biasa. Anda telah melihat cacing Polychaete yang sederhana dan bertubuh lengkap di perairan dangkal jutaan tahun yang lalu. Sebagian besar evolusi samudra adalah proses yang lambat, perubahan kecil yang menumpuk seiring ratusan juta tahun. Tetapi garis keturunan yang menuju ke ventilasi hidrotermal mengalami percepatan evolusioner yang luar biasa. Tekanan lingkungan di jurang sangatlah ekstrim dan volatil. Ventilasi panas dan kaya sulfida muncul dan mati dalam hitungan tahun atau dekade, menciptakan tantangan hidup atau mati yang memaksa perubahan cepat. Anda menyaksikan bagaimana perubahan radikal, pengembangan hemoglobin pengikat sulfida, internalisasi bakteri, dan yang paling penting, penghapusan total mulut, usus, dan anus, terjadi dalam periode waktu geologis yang sangat singkat. Para ilmuwan memperkirakan bahwa transisi ini mungkin hanya membutuhkan beberapa puluh juta tahun. Dibandingkan dengan struktur tubuh dasar hewan, di mana sistem pencernaan telah dipertahankan sejak zaman Prakambrium, hilangnya usus cacing tabung adalah sebuah revolusi instan. Ini adalah contoh sempurna dari punctuated equilibrium, periode stagnasi yang panjang, diikuti oleh ledakan perubahan yang cepat karena tekanan lingkungan yang ekstrim. Anda melihat bagaimana tekanan yang berfluktuasi ini, antara kelaparan di kedalaman dan kelimpahan beracun di ventilasi, memaksa cacing untuk membuat pilihan yang cepat. Individu yang memiliki mutasi yang menguntungkan, seperti kemampuan untuk menggunakan simbiosis, berkembang biak dengan sangat cepat di zona ventilasi yang kaya energi. Keuntungan energi yang diperoleh dari penghapusan usus menjadi kunci utama percepatan ini. Energi yang diselamatkan digunakan untuk pertumbuhan eksplosif dan reproduksi yang cepat, yang sangat penting untuk mendominasi habitat yang berumur pendek ini. Anda menyaksikan cacing tabung raksasa Riftia pachyptila beroperasi pada kecepatan metabolik yang jauh lebih tinggi daripada makhluk laut dalam manapun. Mereka adalah mesin pertumbuhan yang cepat, sebuah anomali yang ditenagai oleh kimia bumi, dan mereka menunjukkan betapa gesitnya evolusi ketika dihadapkan pada ancaman kepunahan. Mereka telah mengukir ceruk mereka di jam evolusi. Dengan melepaskan anatomi purba mereka tidak hanya menemukan cara untuk bertahan hidup di lingkungan yang mustahil, tetapi mereka melakukannya dengan kecepatan yang menantang laju evolusi normal. Ini adalah bukti bahwa simbiosis dan penghematan radikal dapat menjadi kekuatan pendorong paling kuat di alam. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna, di akhir kisah epik ini. Jika Anda menemukan inspirasi dalam adaptasi ekstrim, silakan tekan suka. Hari ini,
kita menyaksikan bukti akhir keberhasilan pengorbanan ini. Anda telah melihat cacing tabung raksasa, Riftia Paciptila, mencapai kesempurnaan. Namun, keberhasilan evolusioner sejati diukur dari bagaimana cetak biru tubuh baru itu dapat mendiversifikasi. Anda kini melihat ke seluruh dasar samudra global, dari ventilasi panas di Pasifik hingga rembesan dingin di Atlantik. Dimanapun ada sumber kimia yang stabil, sulfida, metana, Anda menemukan kerabat cacing tabung raksasa, yang dikenal sebagai vestimentiferan. Anda menyaksikan radiasi adaptif yang luar biasa. Tidak hanya Riftia, tetapi ada genus seperti Lamellibrachia dan Oasisia. Meskipun setiap spesies beradaptasi secara unik terhadap suhu dan jenis bahan bakar kimia, mereka semua berbagi satu kesamaan mutlak. Tidak ada mulut, tidak ada usus, tidak ada anus di masa dewasa. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Cetak biru tubuh tanpa sistem pencernaan ini, yang lahir dari tekanan ekstrim di jurang, bukanlah kebetulan evolusioner satu kali. Itu adalah desain yang unggul untuk kehidupan berbasis kemosintetik. Anda melihat bagaimana spesies-spesies ini menyesuaikan diri. Beberapa vestimentiferan, seperti Lamellibrachia, yang hidup di rembesan metana yang lebih dingin, tumbuh lebih lambat tetapi hidup selama ratusan tahun. Tubuh mereka masih 100% bergantung pada trofosom dan plume yang dimodifikasi. Mereka telah membuktikan bahwa pengorbanan usus bekerja tidak hanya di lingkungan panas, tetapi juga di lingkungan dingin dan kaya bahan kimia. Keberagaman vestimentiferan adalah hasil dari satu keputusan genetik yang radikal, membuang biaya energi pencernaan. Keuntungan energi yang dihasilkan memungkinkan mereka untuk mengembangkan struktur pertahanan yang kokoh, sistem sirkulasi super, dan yang paling penting, sebuah mesin reproduksi yang efisien untuk mengatasi fragmentasi habitat. Anda menyaksikan spesies ini tersebar di seluruh planet, menjadi spesies fondasi dalam ekosistem paling misterius di bumi. Mereka berdiri sebagai bukti bahwa dalam biologi, ketergantungan bukanlah kelemahan jika Anda bergantung pada simbion yang sempurna, yang ditenagai oleh energi yang paling melimpah di lingkungan Anda. Kisah cacing tabung raksasa adalah akhir dari evolusi. Mereka telah mencapai kemandirian energi dengan mengorbankan salah satu sistem yang paling mendefinisikan kehidupan. Mereka menaklukkan kegelapan, tekanan, dan racun, hanya dengan memutuskan untuk tidak lagi menjadi pemakan. Mereka adalah makhluk yang sempurna untuk dunia mereka, pengingat bahwa kreativitas evolusi tidak memiliki batas. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan ini, silakan tekan suka. Hari ini, kita akan melihat sihir murni yang menopang kehidupan di dasar laut, fisika kimia. Anda berada di dalam trofosom cacing tabung raksasa, di dalam bakteriosit, tempat jutaan bakteri kemosintetik hidup. Tidak ada matahari di sini, tetapi ada sumber energi yang lebih mendasar, reaksi kimia. Anda menyaksikan intisari dari kemosintesis. Bakteri ini mengambil hidrogen sulfida, molekul beracun yang dibawa oleh hemoglobin yang berevolusi. Kemudian, mereka mengambil oksigen, yang juga diangkut oleh hemoglobin yang sama. Di dalam sel bakteri, sulfida dioksidasi, yaitu, secara perlahan dibakar secara kimiawi, mengubah sulfida menjadi sulfat yang tidak berbahaya. Anda melihat bagaimana energi yang dilepaskan dari reaksi oksidasi ini jauh lebih kuat dan lebih stabil daripada energi yang berasal dari pencernaan sisa-sisa makanan yang jarang. Energi ini langsung diubah menjadi ATP, mata uang energi biologis murni, yang kemudian digunakan bakteri untuk membangun gula dan asam amino dari karbon dioksida terlarut. Ini adalah musim semi abadi yang ditenagai oleh panas bumi. Sementara kehidupan di permukaan terus-menerus berjuang melawan kekeringan, musim dingin, dan kegelapan, cacing tabung menikmati pasokan energi yang stabil selama ventilasi geologisnya tetap aktif. Anda menyaksikan keindahan penghematan evolusioner. Cacing-cacing ini telah menghilangkan mulut dan usus karena mereka tidak perlu mencari gula. Mereka memiliki pabrik gula yang beroperasi di dalam tubuh mereka, mengubah racun menjadi makanan. Energi yang dihasilkan di trofosom ini tidak hanya cukup untuk kebutuhan cacing, tetapi juga untuk pertumbuhan kolosal dan reproduksi yang cepat. Ini adalah hasil akhir dari perjalanan yang dimulai dengan kelaparan dan tekanan,
cacing telah menukar ketidakpastian dunia permukaan dengan kepastian kimiawi di kedalaman. Kemampuan untuk memanfaatkan sulfida, sebuah molekul yang secara historis merupakan penghalang bagi kehidupan sebagai sumber energi utama, adalah mengapa seluruh anatomi cacing tabung direkayasa ulang. Hilangnya usus bukanlah kelemahan, melainkan bagian dari desain ulang total yang memungkinkan mesin biokimia ini beroperasi pada efisiensi puncak. Mereka hidup di atas dasar kimia yang abadi. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan ini, silakan tekan suka. Hari ini, kita menghadapi paradoks, di mana stabilitas tertinggi bertemu dengan kerentanan terbesar. Anda melihat cacing tabung raksasa, Riftia pachyptila, di habitat mereka, beroperasi sebagai mesin biokimia yang sempurna, didukung oleh trofosom yang menghasilkan makanan dari sulfida. Mereka telah menghapus usus dan mulut mereka demi efisiensi yang ekstrim, mengunci diri mereka dalam sebuah ceruk yang sempurna. Namun, kesempurnaan ini bergantung pada satu hal yang sangat tidak stabil, geologi. Anda menyaksikan ancaman konstan terhadap ekosistem ini. Ventilasi hidrotermal adalah fenomena geologis yang berumur pendek. Di bawah dasar laut, magma secara bertahap mendingin, dan cerobong dapat runtuh secara tiba-tiba karena aktivitas seismik. Ketika ventilasi mati, pasokan sulfida dan panas terhenti, dan seluruh komunitas kehidupan cacing tabung, yang sangat bergantung pada sumber energi ini, akan mati kelaparan. Cacing-cacing ini tidak dapat bergerak. Mereka tidak dapat beralih kembali ke pencarian makanan detritus, karena mereka tidak lagi memiliki mulut atau usus. Ketergantungan 100% pada simbiosis menjadikan mereka rentan terhadap bencana lingkungan yang bersifat lokal dan geologis. Anda menyaksikan bagaimana kerentanan ini memaksa adaptasi dalam reproduksi. Cacing tabung harus bereproduksi secara masif dan konstan. Mereka perlu merekrut populasi baru dengan cepat untuk mengimbangi potensi bencana. Anda melihat jutaan larva dilepaskan secara teratur, yang masing-masing adalah upaya evolusi untuk menemukan ventilasi baru yang baru lahir, sebelum ventilasi induk mereka mati. Tanpa reproduksi yang cepat ini, garis keturunan cacing tabung akan lenyap. Inilah paradoksnya. Dengan mencapai efisiensi energi tertinggi melalui penghapusan usus, cacing tabung raksasa telah menukar ketidakpastian makanan harian dengan kepastian bencana periodik. Mereka hidup dalam kelimpahan yang luar biasa, tetapi hidup mereka selalu dipertaruhkan oleh gejolak bumi. Anda melihat bahwa evolusi tidak menghasilkan solusi yang sempurna dalam segala hal. Ia menghasilkan solusi yang paling efisien untuk masalah terdekat. Bagi cacing tabung, masalahnya adalah kelaparan di kedalaman yang gelap, solusinya adalah simbiosis radikal. Mereka adalah makhluk dari keseimbangan yang ekstrim, tumbuh menjadi kolosus dalam waktu singkat, tetapi selalu diambang keruntuhan geologis. Kehidupan mereka adalah bukti bahwa untuk mencapai stabilitas metabolisme tertinggi, terkadang Anda harus menerima ketidakstabilan kosmik. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika Anda menikmati perjalanan ini, silakan tekan suka. Kita telah melintasi jutaan tahun evolusi. Hari ini, Anda berdiri di masa kini, menyaksikan hasil akhir dari kisah pengorbanan ini. Anda kembali ke dasar Samudra Pasifik, ribuan meter di bawah permukaan, di sekitar cerobong Black Smoker yang menyemburkan panas. Di hadapan Anda berdiri hutan cacing tabung raksasa, Riftia pachyptila. Anda melihat kolosus-kolosus ini. Tabung putih kapur mereka yang kokoh menjulang hingga 2 meter, menahan tekanan dan panas. Dari puncaknya, plume merah menyala, organ pernapasan sekaligus pengumpul kimia yang mewah, menjulur ke dalam air, menyerap sulfida dan oksigen. Inilah puncak evolusi ekstrim. Makhluk ini adalah arsitektur biologis murni. Mereka tidak memiliki mulut untuk makan. Mereka tidak memiliki usus untuk dicerna. Mereka tidak memiliki anus untuk dibuang. Setiap aspek dari anatomi mereka adalah investasi total pada mesin simbiosis internal, trofosom. Anda menyadari bahwa keberadaan mereka adalah sebuah paradoks. Mereka adalah makhluk hidup yang paling rentan terhadap bencana geologis, namun merupakan perwujudan efisiensi metabolik terbesar. Mereka hanya dapat hidup di perbatasan antara air dingin dan air mendidih, namun mereka mendominasi ekosistem itu.
Semua perubahan yang telah kita saksikan, mulai dari dorongan lempeng tektonik, tekanan kelaparan yang kejam, kecelakaan molekuler hemoglobin, hingga komitmen genetik untuk menghilangkan organ pencernaan, bermuara pada satu makhluk ini. Cacing tabung raksasa adalah penantang matahari. Di dunia yang secara universal ditenagai oleh fotosintesis, mereka adalah bukti bahwa energi bumi sendiri dapat menopang kehidupan multiseluler yang kompleks. Mereka telah mencapai kemandirian energi yang mutlak. Ketika Anda melihat plume merah terang itu, Anda tidak melihat insang, Anda melihat jalur makanan. Ketika Anda melihat bagian tengah tubuh mereka, Anda tidak melihat perut, Anda melihat trofosom, pabrik makanan yang menghasilkan gula dari racun. Mereka telah mengorbankan sistem yang mendefinisikan kehidupan hewan selama eon. Pengorbanan inilah yang memungkinkan mereka untuk menjadi raja di jurang. Dalam kegelapan yang menghancurkan dan panas yang membakar, cacing tabung raksasa berdiri sebagai kemenangan evolusioner, sebuah pengingat bahwa alam akan selalu menemukan cara yang paling efisien untuk bertahan hidup, bahkan jika itu berarti menulis ulang semua aturan. Selamat datang di akhir kisah mimpi bermakna. Jika Anda terkesan dengan ketahanan kehidupan, silakan tekan suka. Kita menutup tirai pada kisah evolusi paling radikal ini. Anda telah menyaksikan cacing tabung raksasa. Pikirkan kembali, selama hampir seluruh sejarah kehidupan hewan multiseluler di bumi, ada satu keharusan universal, mulut untuk makan, dan usus untuk memproses. Kita sendiri hidup dengan aturan ini. Namun, Anda melihat makhluk yang menghapus semuanya. Cacing tabung raksasa menantang semua aturan biologi yang kita ketahui. Mereka menukar energi matahari yang berlimpah dengan panas dan belerang yang beracun dari inti bumi. Ini bukan sekadar adaptasi, ini adalah pernyataan filosofis dari alam. Di hadapan tekanan ekstrim, kehidupan bersedia melepaskan fitur yang paling mendefinisikan dirinya demi efisiensi. Dengan menghilangkan sistem pencernaan yang mahal dan tidak efisien, mereka mencapai swasembada total. Anda menyaksikan puncak dari evolusi yang ditenagai oleh kimia. Mereka tidak perlu berburu, mereka tidak perlu mencari, mereka hanya perlu bernapas di perbatasan yang tepat, mengambil racun dan mengubahnya menjadi kehidupan. Cacing tabung raksasa adalah bukti nyata kemampuan adaptasi kehidupan yang tak terbatas. Mereka adalah makhluk yang terbuat dari kekayaan biologis yang luar biasa, berkat simbiosis molekuler yang sempurna. Mereka tidak hanya bertahan hidup di jurang, mereka berkembang pesat, membangun ekosistem yang semarak di tempat yang paling tidak mungkin. Keberadaan mereka mengajarkan kita bahwa fondasi sejati kehidupan di bumi bukanlah cahaya matahari, melainkan kimia itu sendiri. Dimanapun ada ketidakseimbangan kimiawi yang dapat dieksploitasi, kehidupan akan muncul, dan jika tekanan cukup besar, ia akan menulis ulang seluruh arsitektur tubuhnya untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Jadi, ketika Anda memikirkan kehidupan, jangan hanya memikirkan hutan yang hijau dan lautan yang biru. Pikirkanlah jurang yang gelap, panas, dan beracun, di mana raksasa tanpa mulut membuktikan bahwa pengorbanan terbesar dapat menghasilkan kemenangan terbesar. Mereka adalah simbol kejeniusan evolusioner.